saya akan mempresentasikan tentang prinsip audit dalam memperkuat fungsi pengawasan lembaga legislatif di Indonesia. Sebab yang pertama yaitu pengertian lembaga legislatif dan audit. Lembaga legislatif yaitu badan atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat, mengubah, dan mencabut peraturan perundang-undangan. Lembaga ini memiliki fungsi pengawasan dalam kebijakan dan program pemerintah. Lembaga legislatif juga berperan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dilaksanakan harus secara adil, transparan, dan akuntabel. Fungsi lembaga legislatif juga mencakup pelaksanaan hak-hak khusus seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagai bentuk pengawasan terhadap lembaga eksekutif. Audit adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif tentang informasi keuangan dan operasional untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan tersebut telah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dalam konteks publik juga, audit memastikan bahwa kebijakan dan anggaran harus dikelola secara bertanggung jawab dan mematuhi peraturan. Audit berperan sebagai alat untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan terhadap anggaran negara. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis audit. Yang pertama yaitu audit laporan keuangan, di mana audit ini memastikan bahwa laporan keuangan yang telah diverifikasi tersebut telah dinyatakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu ada audit kinerja, di mana audit ini melihat bagaimana anggaran digunakan untuk mencapai tujuan serta menilai output dan outcome dari kebijakan pemerintah. Yang ketiga yaitu audit kepatuhan, di mana audit ini menilai sejauh mana transaksi atau kegiatan pemerintah dalam mematuhi peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Audit ini sangat penting karena untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau penyimpangan. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip audit. Yang pertama ada independensi, di mana auditor harus terbebas dari pengaruh pihak manapun yang dapat mempengaruhi objektivitas penilaian. Yang kedua yaitu objektivitas, di mana auditor harus bersikap netral dan tidak memihak dalam menilai bukti dan menarik kesimpulan, di mana semua penilaian harus berdasarkan fakta atau bukti yang jelas atau yang valid. Yang ketiga yaitu akuntabilitas, di mana semua pihak yang terlibat dalam audit harus bertanggung jawab dalam proses dan hasil audit. Selanjutnya yaitu ada transparansi, di mana proses dan hasil audit ini harus dapat diakses oleh publik agar masyarakat mengetahui bagaimana dana publik itu dikelola dan digunakan, serta untuk melihat bagaimana kinerja para lembaga pemerintahan. Selanjutnya yaitu profesionalisme, di mana auditor harus memiliki kemampuan teknis, etika kerja, dan integritas dalam melakukan tugasnya. Yang terakhir yaitu ada integritas, di mana auditor harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan etika dalam seluruh proses audit. Baik, subbab yang selanjutnya yaitu hubungan audit dan pengawasan legislatif. Yang pertama, fungsi pengawasan lembaga legislatif, di mana fungsi ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dan anggaran yang dikelola oleh eksekutif dijalankan sesuai dengan peraturan hukum, serta untuk menjaga kepentingan publik agar tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua yaitu peran audit dalam pengawasan legislatif. Peran audit dalam pengawasan legislatif ini ada tiga. Yang pertama yaitu sebagai alat verifikasi, di mana auditor memverifikasi laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Yang kedua yaitu sebagai alat pertanggungjawaban. Dengan ini anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara publik melalui lembaga
politik. Selanjutnya yaitu mekanisme kolaborasi antara auditor dan legislatif. Mekanisme ini mencakup penyampaian laporan pemeriksaan, pembahasan dan tindak lanjut, rapat evaluasi, dan pemanggilan para pihak terkait. Yang terakhir yaitu rekomendasi dan pengawasan berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi ini juga mencakup penyusunan agenda reformasi laporan keuangan, penyusunan kepatuhan terkait audit internal pemerintah, serta peningkatan kapasitas SDM lembaga legislatif terutama di bidang keuangan dan audit. Selanjutnya, signifikansi prinsip audit dalam memastikan keefektifan pengawasan. Penerapan prinsip-prinsip audit seperti integritas, objektivitas, transparansi, independensi, dan profesionalisme merupakan fondasi utama dalam pengawasan lembaga legislatif agar berjalan secara efisien dan efektif. Prinsip-prinsip ini tidak hanya memenuhi standar teknis dalam pelaksanaan audit, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan kredibilitas laporan audit oleh lembaga legislatif. Subbab yang selanjutnya yaitu tantangan dan solusi dalam penerapan prinsip audit oleh lembaga legislatif. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman teknis, di mana banyak lembaga legislatif yang kurang ahli atau kurang memahami dalam bidang akuntansi, keuangan, atau audit, sehingga mereka sulit untuk memahami laporan audit. Untuk menangani hal tersebut yaitu dengan cara meningkatkan kapasitas lembaga legislatif dengan melalui pelatihan audit dan dukungan para ahli. Kedua yaitu intervensi politik. Tekanan dari politik atau partai lainnya dapat mengganggu objektivitas penggunaan hasil audit. Untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan cara memastikan anggota lembaga legislatif menjunjung etika dan membuka ruang kontrol publik untuk menekan intervensi politik tersebut. Yang ketiga yaitu minimnya tindak lanjut terhadap temuan audit, di mana banyak rekomendasi dari audit yang tidak dilakukan secara optimal oleh lembaga legislatif. Solusi untuk tantangan tersebut yaitu dengan pembentukan komite audit parlemen pansus, yaitu menugaskan badan khusus untuk memantau dan menindaklanjuti hasil audit secara sistematis. Selanjutnya yaitu yang keempat yaitu kurangnya kolaborasi, di mana kurangnya